Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa hadir di sini dan sholat beriringan salam tak kunjung padam yang kita kirimkan buat arwah junjungan alam yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, Ibu Minjiko Prisdeo Esiko Miko, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Baik, yang tadi teman-teman lihat adalah salah satu scene dalam film Agak Lain. Sebelumnya udah ada yang nonton film Agak Lain di sini? Sudah. Nah, di Indonesia scene tersebut bisa dibilang itu merupakan feodalisme yang terjadi di Indonesia saat sekarang ini, di mana di salah satu pondok pesantren, saya ingin disclaimer lagi bahwa tidak semua pondok pesantren, tapi ada di salah satu pondok pesantren bahwasanya feodalisme di Indonesia ini masih ada, yang mana kiai merupakan otoritas tertinggi dan ustadz adalah perantara otoritas dan santri adalah kasta terbawah dalam feodalisme tersebut. Di dalam film Agak Lain ini, komedi sebagai kritik sosial membaca pesan tersembunyi dalam film Agak Lain Menyala Patiku. Nah, pada kesempatan ini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Pemateri pertama ada Dewi Salviati, pemateri kedua Fadli Akbar, dan pemateri ketiga Desi Wasita. Untuk pembahasan kami pada hari ini, kami akan membahas 3 poin penting, yaitu humor sebagai kritik halus, dan yang poin yang ketiga adalah kritik sosial terselubung dalam film Agak Lain Menyala Patiku, dan yang ketiga adalah penerimaan audiens terhadap film Agak Lain Menyala Patiku. Dan selanjutnya, humor sebagai kritik halus di dalam video ini apa aja sih pesan terselubung di dalam film tersebut, dan tidak menggurui dalam film ini. Film Agak Lain disclaimer bahwa dia tidak merasa paling benar di sini, dan yang ketiga adalah mudah diingat. Seperti yang kita tahu, komedi saat sekarang ini merupakan salah satu yang sangat sering dibahas dan sangat mudah diingat oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya materi pertama yang akan disampaikan oleh Dewi Salviati. Kepada Dewi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas kritik terhadap penegakan hukum. Nah, di sini saya sedikit menyinggung, bukan menyinggung, membahas saja. Karena di sini tidak ada tujuan untuk menyinggung instansi ataupun apapun. Di sini kami menjelaskan tentang kritik terhadap penegakan hukum kepolisian. Pertama, penegakan hukum seringkali lebih agresif dan serius ketika menyangkut kepentingan kuasa. Nah, di sini saya mau tanya sama teman-teman yang udah nonton, siapa? Oke. Ketika kalian menonton, kenapa keempat orang ini betul-betul disuruh memecahkan masalah? Karena siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Ya, benar. Karena polisi ini kenapa sering dicam dan sering dilihat karena dia terlalu agresif dan serius ketika menangani permasalahan oleh penguasa, ya karena itu yang sering kita lihat, yang sering kita survei di lapangan ya seperti itu. Tapi dari sebalik itu, adapun profesionalisme aparat dan dipertaruhkan bukan demi keadilan publik tetapi demi kepuasan elit. Dan selanjutnya, ancaman pemenjaraan menjadi simbolik bagaimana sistem menjadi individu agar lebih penting daripada proses yang adil. Sebenarnya di scene Boris marah-marah, kalian tahu? Kenapa Boris menjadi arogan? Karena kenapa Boris menjadi arogan?
Mending maju. Dia itu dituntut bekerja harus perfect tanpa atasan tahu kayak mana kejadian lapangannya. Mungkin sekian dari presentasi saya lanjutkan ke presentasi yang kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kritik sosial tentang agama sebagai feodal bukan substansi. Yang mana pada materi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, agama direduksi menjadi penampilan dan simbol bukan sebagai substansi atau nilai. Yang mana maksudnya dalam film itu agama ditampilkan sebagai lapisan luarnya saja, seperti pakaian dan simbol-simbol yang dilihat, bukan sebagai moral atau nilai. Yang kedua, otoritas keagamaan dibangun lewat visual, bukan kompetensi atau integritas. Yang mana maksudnya orang-orang yang dianggap religius dan bermoral yang dianggap hebat, bukan karena mereka benar-benar pintar atau bermoral tinggi. Yang ketiga, masyarakat cenderung pasif dan mudah tunduk pada simbol yang dianggap sakral. Yang mana masyarakat di dalam film itu sangat mudah mengikuti orang-orang yang kelihatan suci atau sakral tanpa berpikir terlebih dahulu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan. Baiklah, di sini saya bakalan membahas salah satu kritik sosial media yang cukup relate di kehidupan masyarakat pada saat ini. Di mana teman-teman pasti pernah kan ketika teman-teman nge-scroll sosial media teman-teman, terus teman-teman menemukan satu video viral di mana video ini udah penuh dengan hujatan, udah penuh dengan komentar negatif, nah dan juga udah dibagikan kemana-mana. Nah hal ini yang dibahas dan dikritik oleh film agak lain, di mana di mana masyarakat itu gampang beropini mengenai video-video yang viral di media sosial. Salah satu scene di film agak lain Menyalakan Tiku ini menunjukkan bahwa 4 tokoh pemeran utama di dalam film ini itu menjadi viral hanya dengan potongan video dan narasi satu pihak aja, sehingga hal itu dapat mengirim opini publik bahwa mereka yang bersalah, padahal kan belum tentu kalau mereka yang salah di sini. Hanya dengan mereka melihat satu pihak yang bernarasi dan penggalan-penggalan video saja. Selanjutnya, baiklah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada Rama. Baik, selanjutnya ada penerimaan audiens terhadap film agak lain Menyalakan Tiku. Nah, dalam film agak lain ini ada 3 poin juga terdapat dalam film komedi ini. Komedi sebagai hiburan dan sindiran secara implisit dan kesadaran reflektif. Nah, kita menganggap komedi itu hanya sebagai hiburan dan kita nonton ke bioskop, nonton lalu pulang. Nah, secara tidak langsung kita acuh tak acuh dengan apa yang dikritisi oleh komedian tersebut. Nah, di dalam film komedi ini mereka sangat mengkritik pemerintahan dan masyarakat, cara berpikir masyarakat kita saat ini dan tentang sistem agama yang saat ini. Dan selanjutnya sebagai penutup, film agak lain Menyalakan Tiku menunjukkan bahwa komedi dapat menjadi media kritik sosial dan melalui humor film ini menyoroti masalah ekonomi, ketimpangan sosial, peran pemerintahan, beragama sekaligus mengajak penonton terutama generasi muda untuk berpikir kritis terhadap kinerja pemerintahan saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Burung
Rian Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.